Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Lemes guys, soalnya kan masih bulan puasa gitu kan, masih bulan Ramadan. Jadi untuk teman-teman semua semangat selalu ya, yang lagi puasa. Semangat selalu, jangan sampai nggak puasa. Kalau memang ada kesempatan, ada ya kayak gitulah ya. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas godaan tiga godaan terbesar, terkuat, pada seorang TKW ya teman-teman. Jadi godaan yang memang benar-benar menggiurkan, benar-benar kayak ya memang susah dihindari tapi bisa dihindari kayak gitu kan. Yang godaan yang bisa menghancurkan kita sebagai TKW lah kayak gitu ya teman-teman. Jadi seperti apa dan apa aja godaan seorang TKW, simak video berikut. Dan untuk teman-teman yang baru gabung di Sri HM Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, jadi godaan terbesar atau godaan TKW adalah ada 3 macam ya teman-teman. 3 macam apa ya? Ada 3 jenis. Ada 3 kata. Ada 3 lah ya. Yang menurut aku itu benar-benar harus kalian hati-hati, harus benar-benar mawas diri ya sebagai TKW. Kalian itu jangan mudah terkena godaan, terkena rayuan yang ya nggak pasti ya, kita yang pasti-pasti saja. Jadi banyak banget yang menganggap TKW itu banyak uangnya, TKW itu royal, TKW itu ya intinya banyak uangnya lah ya kayak gitu. Jadi sebenarnya mau TKW itu banyak uang ataupun tidak banyak uang, yang jelas TKW itu udah bekerja keras, udah berusaha, udah banting tulang, udah pertaruhkan semuanya ya untuk menjadi seorang TKW itu nggak mudah, yang jelas seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua yang sebagai TKW gitu ya, jangan gampang banget kena rayuan, jangan gampang banget kena kata-kata manis, karena kata-kata manis itu biasanya ujung-ujungnya itu akan timbul uang ya teman-teman. Pasti kan ya, aku nggak punya paketan, terus nanti aku belum bayar ini, belum bayar itu. Nah, kita sebagai wanita emang harus membayar. Terus kalau misalnya kita sebagai wanita yang baru kenal kayak gitu langsung mas aku minta beliin ini beliin itu, kira-kira sebagai kaum laki-laki akan ngasih apa enggak? Kira-kira akan bagaimana sikapnya? Nggak mungkin kan kalian. Jadi godaan terbesar sebagai seorang TKW paling pertama adalah TKW itu seneng banget main media sosial ya teman-teman. Itu banyak banget ya, aku nggak ngomongin semuanya, mungkin ada beberapa yang memang nggak main media sosial, tapi kebanyakan TKW itu menggunakan aplikasi atau menggunakan media sosial untuk ngilangin jenuh, untuk hiburan kayak gitu kan. Dan banyak pula yang TKW juga akhirnya kena tipu oleh media sosial yang dia tekuni. Jadi kenal cowok akhirnya dia kena tipu segala macam, itu banyak banget ya. Udah banyak banget kejadian-kejadian seperti itu. Jadi ada 3 hal yang menurut aku 3 hal godaan seorang TKW ya. Yaitu pertama adalah media sosial kalau menurut aku ya, karena seperti itu tadi, kita mencari hiburan di media sosial, terus lama-lama kenal si A, terus si A itu omongannya manis banget, apalagi si A itu tahu kalau yang di chatting ini adalah TKW, jadi kayak menganggapnya TKW itu banyak uang atau royal kayak gitu kan. Terus otomatis dengan sedikit kata rayuan, dengan sedikit kata janji-janji manis ya, nanti kita bikin usaha ini dan itu, nanti kamu pulang kita menikah, terus punya usaha, kita akan ngejalanin. Sebenarnya itu benar-benar memang manis sih. Siapa sih yang nggak tergoda ya kan? Siapa sih yang nggak terbayang-bayang? Siapa sih yang nggak langsung berbunga-bunga? Apalagi kalau misalnya kita kena rayuan, udah dibilang cantik, dibilang baik, dibilang dijanjiin mau
dijanjiin nanti usaha bareng di Indonesia, terus kita ngumpulin modal bla 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 bla. Itu ya kita itu sebagai wanita ya langsung kayak terpesona. Iya nggak sih? Jadi untuk teman-teman semua sekali lagi jangan seperti itulah ya. Kita jangan gampang banget tergoda dengan kata-kata janji-janji manis. Karena apa ya? Karena kita kita kembalikan kalau misalnya ya, misalnya kita di posisi menjadi si cowok, si cewek baru kenal misalnya 1 hari atau 2 hari kayak gitu, chattingan udah seneng kayak kan, udah banyak gombal-gombalan kayak gitu, terus udah itu masuk ke hati, terus tiba-tiba si cewek bilang ke cowoknya misalnya aku minta beli ini, kira-kira si cowok tanggapannya seperti apa? Pasti juga sama kan, akan ngerasa ih baru kenal kok udah minta-minta begini, pasti kan seperti itu ya. Tapi kadang laki-laki itu ya, kadang nih ada nih ya yang nggak berpikir sampai ke situ, jadi taunya dia chattingan udah oke lah, chattingannya udah nyambung, terus nanti dia akan gini, aku paketannya habis, terus ada lagi aku mau bikin usahaku belum begini, butuh modal. Terus ada lagi aku belum bayar kos-kosan, aku belum bayar kontrakan. Lah baru kenal 2 hari 3 hari udah nyambat, itu gimana ceritanya? Nggak malu apa? Jadi itu adalah pengalamanku sendiri ya, aku nggak ngomongin orang lain, itu adalah pengalamanku sendiri. Jadi ya TKW bukan berarti seperti itu kali. Mau kenal TKW juga pingin disayang kali. Kita sebagai wanita juga pingin disayang, pingin dia ngertiin, kita juga pingin dikasih, bukan kita yang ngasih. Jadi godaan yang pertama adalah media sosial ya teman-teman, karena sekali lagi banyak banget sebagai TKW itu banyak tertipu ya, banyak banget yang kena tipu. Begitu kenal cowok dia manis, akhirnya dia seperti itu ya. Dan yang kedua adalah shopping ya teman-teman, gaya hidup. Jadi kalau di luar negeri gaya hidupnya udah ngikutin luar negeri ya otomatis dedel duel ya, bahasa Jawa aku tuh dedel duel. Jadi banyak juga ya yang mengikuti gaya hidup di sini kayak gitu, foya-foya. Kalau misalnya temennya gaul kayak gitu ya, temennya beli apa, ayo kita beli itu di sana. Itu sebenarnya bagus juga ya, karena kita kerja sendiri, ngumpulin uang sendiri kayak gitu. Itu bagus karena dia menikmati hasil kerja dia kayak gitu kan, apa dia pingin apa dia beli kayak gitu kan. Tapi kan nggak bagus untuk belakangnya ya teman-teman. Jadi di luar negeri bergaya dengan begitu, wah kita nggak tahu di Indonesia keluarganya seperti apa. Jadi memang ada yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi yang pertama adalah media sosial. Ketika kita kenal cowok, kita bisa kena tipu seperti itu karena TKW itu kebanyakan lemah juga ya. Ya seperti itulah, seperti saya karena lemah. Dan juga shopping ya teman-teman, shopping di Hong Kong itu sebenarnya kalau menurut aku ya nggak usah lah ya, nggak perlu. Karena apa? Suatu saat kita akan kembali ke Indonesia, karena kita tidak selamanya hidup di negara orang ya. Walaupun kita sekarang masih sehat, tapi kan tidak selamanya manusia itu sehat, pasti akan ada saatnya dia sakit. Bener nggak sih? Kalau shopping di luar negeri itu bikin kita bangkrut. Ya pokoknya seperti itu ya teman. Kalau misalnya sampai kenal cowok kayak gitu ya, kayak sering juga ya kabar-kabar soal Bangladesh lah, soal pokoknya kayak gitulah ya, laki-laki di luar negeri, intinya seperti itu yang kenal langsung kayak gitu. Itu pun sebenarnya adalah godaan yang memang sangat besar atau berat ya. Ya seperti itulah ya. Kalau menurut aku sendiri sih ya, jujur kalau aku sendiri kalau di sini justru ketika kita libur ya, misalnya aku nih ya, karena aku tuh seringnya libur itu kemana-mana itu sendiri. Karena apa? Karena aku lebih nyaman sendiri. Jadi kayak mau ke kanan ke kiri itu kayak nggak beban gitu loh kan. Jadi bisa kemana-mana kayak gitu. Jadi kalau aku sendiri, ketika aku libur sendirian, bukan kenal, tapi ada laki-laki yang mencoba untuk deket atau menyapa kayak gitu, biasanya tuh bukan orang sini ya, bukan orang Hong Kong asli. Jadi justru pendatang-pendatang yang mungkin udah biasa seperti itu kayak gitu. Justru kalau menurut aku malah justru takut. Karena apa? Karena pertama adalah aku tuh di sini
nggak tahu, maksudnya nggak tahu itu dalam arti tidak tahu tempat, semuanya tempat aku tidak tak paham. Intinya aku merasa di situ nyaman, misalnya kayak aku di taman gitu kan. Terus kalau misalnya ada cowok yang deketin terus nanya-nanya kayak gitu, aku risih. Jadi aku ngerasa risih, justru aku menghindar dan menjauh. Pokoknya kalau aku sendiri kayak gitu ya, bukan bukan ini, cuman kayak enggak, pokoknya aku nggak boleh seperti itu dan aku nggak mau kenal cowok di sini gitu, intinya seperti itu ya. Karena ya sekali lagi banyak banget pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang tidak enak ya, karena kenal cowok terus akhirnya begini begini begini, akhirnya ujungnya akibatnya kena pada diri sendiri, kayak maksudnya seperti itulah ya teman-teman. Jadi ya kalau menurut aku 3 hal yang memang menjadi godaan seorang TKW adalah yang pertama adalah media sosial. Itu bisa menghancurkan kita sebagai TKW ya, karena kebanyakan ya sering lah ya, sering terjadi penipuan terus akhirnya kenal seperti itulah ya teman-teman. Dan yang kedua adalah shopping gitu ya, itu adalah pembuangan uang, pemborosan, dan yang mengakibatkan jadi lupa Indonesia pasti kalau udah kehidupan seperti itu. Dan yang ketiga adalah kenal cowok langsung di sini ya teman-teman, itu juga uh, enggak banget ya, jangan sampai seperti itulah ya. Untuk teman-teman semua yang masih ada di Indonesia yang lagi proses mau keluar negeri ya, hindari 3 hal itu ya, untuk tujuan kalian kayak gitu kan. Karena aku tahu begitu kalian masuk PT pasti kalian itu punya beban yang berat, punya keinginan yang begitu besar untuk ya nggak tahu lah ya, tujuan kalian itu pasti berbeda-beda. Ada yang ingin memperbaiki ekonomi keluarga, jadi kan semuanya mempunyai tujuan masing-masing. Jadi sekali lagi untuk teman-teman semua yang ada di PT yang mau ke luar negeri, ingat itu ya, pesan dari aku. Pertama, kalian itu harus pintar-pintar menggunakan media sosial ketika kalian sudah ada di luar negeri, dan kalian harus memanage keuangan kalian, jangan sampai boros, jangan sampai mengikuti gaya hidup di luar negeri, karena kalian nggak selamanya ada di luar negeri juga. Kita juga tidak selamanya sehat, pasti ada kalanya kita sakit, dan keluarga adalah rumah pertama yang akan menerima kita ya, dengan keadaan apapun adalah rumah, adalah keluarga. Dan yang ketiga adalah kita di luar negeri itu jangan sembarangan kenal laki-laki, sekesepian apapun ya, jangan sampai berusaha untuk mengenal laki-laki di luar negeri ya teman-teman, karena keluarga nggak bisa mendampingi kita terus, nggak bisa melarang kita, karena kita ya begitu kita ada di luar negeri kita udah bebas ya kan. Hanya diri kita sendiri yang bisa menjaga, hanya diri kita sendiri yang bisa memastikan kalau kita itu baik-baik saja dan kita itu aman, intinya seperti itu kan. Jadi itu tadi ya, kalau menurut aku 3 hal, 3 macam, 3 jenis 3 jenis, 3 sebab godaan seorang TKW. Mudah-mudahan video ini bisa untuk pemikiran teman-teman yang masih ada di PT ya. Kalau kehidupan di luar negeri itu jangan dibikin loss ya. Jadi kita harus benar-benar bisa mengerem, berpikir mana yang baik, mana yang buruk untuk kita dan untuk keluarga kita di Indonesia. Karena kalau kita membuat sesuatu masalah di luar negeri, otomatis keluarga di Indonesia juga akan kena dampaknya juga ya. Bukan hanya kita pribadi, tapi keluarga juga bisa kena dampaknya. Jadi itu tadi ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Semangat kayo yang mau ke luar negeri. Orang lain bisa, insya Allah semuanya juga bisa, dan kalian akan menjadi orang sukses ketika balik di Indonesia. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Dan untuk teman-teman yang baru gabung Sri HM Channel, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.